Sobat sekalian, 3 jenderal berbeda pendapat terkait dengan kasus Vina dan Eki ini. 2 jenderal sama-sama mantan Kabareskrim dan yang satu beliau mantan Wakapolri, sobat sekalian. Sama-sama memiliki pengalaman sebagai seorang penyidik, sama-sama memiliki naluri reskrim, dan sobat sekalian ternyata berbeda pendapat terkait dengan kasus meninggalnya Vina dan Eki ini. Jangan salahkan dalam tanda kutip ketika netizen media sosial juga berbeda pendapat terkait dengan kasus meninggalnya dan Vina dan Eki ini, sobat sekalian. Yang pertama disampaikan pendapatnya bahwa proses awal penanganan Vina dan Eki ini menurut jenderal yang satu ini, sobat sekalian, sudah terjadi kesalahan yang fatal. Informasi yang didapat dari sumber saksi antara Dede dan Aep ini tidak benar, sehingga menjatuhkan 11 nama orang yang dijadikan tersangka, kemudian saat ini yang mendekam dalam penjara. Kemudian jenderal yang kedua sama-sama mantan Kabareskrim, sobat sekalian, dengan munculnya keterangan yang berbeda dari beberapa saksi termasuk Dede yang baru-baru ini, justru lebih meyakini bahwa yang disampaikan pada saat kejadian keterangannya itu lebih benar daripada sudah disampaikan beberapa tahun kemudian. Artinya disampaikan oleh jenderal ini, sobat sekalian, saat ini yang disampaikan keterangannya berbeda dengan yang 8 tahun yang lalu. Bisa jadi ada intimidasi dan keadaan yang berbeda, sobat sekalian. Cukup menarik dan unik ini. Naluri seorang jenderal yang sama-sama memiliki pengalaman penyidik, pengalaman reserse, ternyata berbeda pendapat terkait dengan meninggalnya kasus Vina dan Eki ini. Berbeda kembali dengan yang satu jenderal ini, sobat sekalian. Mantan Wakapolri justru memberikan pendapatnya bahwa meninggalnya Vina dan Eki ini dilakukan oleh mafia. Luar biasa, sobat sekalian. Ketika netizen, media, perkembangan media disalahkan, sudah melakukan framing, melakukan opini publik dan lain sebagainya, sehingga menyalahkan kepolisian, menyalahkan Ibtu Rudiana dan sebagainya. Di sisi lain, seorang mantan jenderal yang pernah pengalaman dalam reserse dan sebagainya juga berbeda pendapat terkait dengan meninggalnya kasus Vina dan Eki ini. Tidak ada yang disembunyi-sembunyikan dalam kasus ini karena sudah mendapatkan atensi dari Presiden untuk dibuka, transparan, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Tentu ini yang menjadi pertanyaan besar kita semuanya, sobat sekalian. Tidak salah dan sah-sah saja ketika opini masyarakat yang berkembang bahwa kasus meninggalnya Vina dan Eki ini masih misteri. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus meninggalnya Vina dan Eki ini, sobat sekalian? Apakah benar ada sebuah perencanaan dari 11 orang yang sudah ditetapkan hingga melakukan hal yang membuat meninggal Vina dan Eki ini? Ataukah karena memang ini kecelakaan tunggal, kecelakaan lalu lintas, ataukah memang ada mafia yang memang menjadikan target sasaran kepada Vina dan Eki ini, sobat sekalian? Luar biasa, begitu pelik dan rumit misteri meninggalnya Vina dan Eki ini. Saat ini semuanya masih bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing, dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing, bahwa kebenaran yang satu tetap akan memperjuangkan bahwa meninggalnya Vina dan Eki ini karena keterlibatan yang saat ini sedang mendekam dalam penjara. Di satu sisi sedang berjuang bahwa tidak terlibat dalam kasus meninggalnya Vina dan Eki ini. Mudah-mudahan kasus ini segera terbongkar, sobat sekalian. Dan jikapun ini memang benar bahwa yang 11 nama itu tidak terlibat,
kemudian yang saat ini sedang mendekam di penjara tidak terlibat dalam meninggalnya Vina dan Eki, segera ini bisa dibebaskan sobat sekalian. Dan kalau memang ini adalah kesalahan prosedur pada saat penanganan, tentu ini menjadi PR besar yang harus dibongkar, yang harus dibuka apa yang sebenarnya menjadi motif meninggalnya Vina dan Eki ini. Terima kasih, sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.